semuanya, selamat sore, selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada acara webinar sore hari ini. Yang pastinya akan seru dan bermanfaat banget nih untuk teman-teman. Sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu biar makin akrab nih sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda dari Gini yang akan membantu teman-teman di acara webinar hari ini. Baik, jadi sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih? Jadi untuk sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi atau cara bagaimana sih brand lokal fashion pria bisa sukses mengambil hati konsumen. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng teman. Nggak ketinggalan di webinar kali ini, saya juga langsung menghadirkan narasumber yang keren banget nih teman-teman. Kita akan belajar langsung bareng-bareng dengan e-commerce dan brand manager dari House of Coffee. Yaitu ada Kak Reza Simatupang. Halo Kak Reza. Halo. Oke, teman-teman juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dan nanti akan kita pilih nih beberapa pertanyaan untuk kita bantu jawab di akhir sesi. Saya juga ingin menginformasikan untuk teman-teman nanti di akhir sesi akan ada voucher belanja dari House of Cups senilai 50.000 untuk teman-teman semua nih. Caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman wajib untuk mendokumentasikan acara webinar hari ini. Teman-teman kemudian bisa share jalannya webinar di Instagram story teman-teman. Jangan lupa ya di tag akun Instagram @gini_idn dan juga Instagramnya House of Cuff @houseofcuff. Dan pastikan akun IG teman-teman tidak di private ya, jadi bisa dicek oleh tim kami. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengisi kuesioner untuk memperoleh voucher belanja spesial dari tim House of Cuff. Oke. Setelah itu teman-teman jangan lupa ya untuk follow Instagram Gini_idn, juga Instagram dari House of Cuff @houseofcuff. Vouchernya berlaku minimal transaksi 200.000 melalui official store House of Cuff di website House of Cuff, Tokopedia, dan juga Shopee teman-teman. Baiklah, kalau seperti itu tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh pembicara kita yaitu Kak Reza. Kepada Kak Reza, sudah ready Kak? Ready. Baik, kami persilakan, silakan. Oke, aku share screen dulu ya. Makasih semuanya untuk waktunya. Perkenalkan sebelumnya, saya Reza dari House of Cuff. Nanti akan kenalan dengan House of Cuff lebih jauh, karena study case-nya adalah House of Cuff hari ini. Sebelumnya disclaimer dulu, saya Reza, saya seorang e-commerce manager dan kebetulan sekaligus memegang brand manager di House of Cuff. Jadi kami jualan di 99% itu online. Dan waktu saya gabung, brand House of Cuff itu belum berjalan untuk memberikan identitas. Jadi waktu saya masuk, saya bertugas untuk merapikan identitasnya House of Cuff. Saya kasih judul presentasi ini atau webinar hari ini global. Itu dua kata jadi satu ya. Global local sebetulnya. Global business, local creativity. Kurang lebih yang saya akan bahas itu akan lebih ke tentang global dan lokal. Latar belakang saya bukan businessman secara pure gitu ya, saya nggak sekolah bisnis. Latar belakang saya sekolahnya tentang kebudayaan ya. Jadi bahasannya tuh bukan tentang how to sell produk, bukan. Tapi pertanyaan yang waktu saya nyiapin PPT-nya itu atau nyiapin presentasi ini adalah why people buy. Jadi kayak kenapa orang mau membeli, mau kita bisa. Jadi kita kalau udah tahu why, kita tinggal cari how-nya gimana. Jadi kalau kita udah tahu kenapa ya orang mau membeli, kira-kira orang akan membeli ini nggak ya? Kenapa ya? Nah, kita tinggal cari how-nya tuh. How-nya banyak sekali dan informasinya banyak. Bisa didapetin salah satunya dari webinar kayak gini. Kita perkenalan dulu sama House of Cuff. Nah, House of Cuff itu menjual barang dari 2012, menjual barang formal ya. Jas, kemeja, celana bahan, mungkin ada yang tahu namanya cufflinks. Cufflinks itu
uh, yang untuk menyatukan apa namanya ujung baju kemeja laki-laki. Ya, habis itu kita juga jual berbagai macam perintilan formal ya, mulai dari ikat pinggang, dasi panjang, dasi kupu-kupu, sampai kaos kaki yang formal. Kaos kaki yang formal itu yang apa ya, bahasanya kantoran lah gitu ya disebutnya. Itu yang kita jual. Waktu saya gabung, dan saya baru tahu House of Cuff itu waktu saya gabung, saya bertanya-tanya kenapa dia si owner ini menjual barang-barang ini, dan terbukti bahwa ada yang di Indonesia ada demand tentang hal itu gitu, tentang dasi, untuk celana bahan, untuk kemeja formal dengan berbagai warna. Ada kebutuhan akan itu. Ada momen di mana orang memakai baju formal. Ternyata itu. Kan kalau misalnya sekarang kita lihat, kebanyakan brand besar itu menjualnya besar dengan gaya streetwear, dengan gaya lebih populer lah ya, lebih kayak jeans, lebih kaos, lebih casual dan streetwear lah. Sedangkan House of Cuff nih, ya memang ada barang yang streetwear dan casual, cuma barang intinya adalah di formal. Lalu, oke. Nah ini, kita berjualan itu sejak 2012, jual fokus di men aksesoris. Cufflinks itu masuknya men aksesoris. Mungkin yang ikutan webinar ini mungkin punya. Kalau di Indonesia itu jarang orang pakai cufflinks. Mejanya bukan budayanya, bukan budaya lokalnya. Tapi ya itu tadi, udah global local. Jadi nanti saya jelasin gimana bisa muncul demand akan hal ini. Kami fokus di e-commerce, sering dengan perkembangan e-commerce juga ya, perkembangan industri zaman sekarang ini. E-commerce pesat. Kami juga ada di dalam bagian itu sejak 2012, dan dengan produk yang tadi sudah saya sebutkan. Nah ini cufflinks, benda kecil itu yang untuk menyatukan ujung dari kemeja. Itu specialty products dari House of Cuff. Lalu ada dasi. Saya sendiri bukan pemakai dasi ya, cuman ada occasion, ada situasi yang saya akan pakai dasi. Ya ini berhubungan dengan global local tadi ya. Dasi bukan budaya Indonesia asli ya, tapi dia bisa menjadi bagian dari keseharian. Nah ini kemeja, kami punya banyak banget kemeja, berbagai jenis kemeja. Ini ada yang namanya French Cuff, itu juga salah satu justru main produk kami ya. French Cuff itu bedanya, kalau kemeja biasanya ada kancingnya, kalau dia nggak punya kancing, nah dan dia membutuhkan cufflinks kayak gitu. Nah ini kenalan sedikit ya sama House of Cuff, mungkin banyak yang belum kenal. Lalu, nah kami juga menjual berbagai macam barang lainnya yang juga saya menyebutnya mass product ya, karena dipakai untuk orang banyak dan daily products, bukan occasional products. Ada waktu saya masuk, saya gabung, saya harus memisahkan produk-produk yang ada di House of Cuff karena penyampaian marketingnya berbeda ya, cara brand berbeda pendekatannya. Nah ini ada celana bahan, ada chino, bahkan ada muslim wear. Kami punya kemeja koko, ada bowling shirt, ada parka, ada jaket jeans. Kami punya topi-topi unik, banyak banget.
Terus juga ini celana-celana yang kami punya. Dan ini masuk ke bahasan gimana kami mengolah budaya global. House of Cuff mengelola budaya global masuk ke pasar lokal Indonesia. Ya, saya akui kita asal budaya kita ini Indonesia bukan memakai celana bahan, jas dan kaos ya. Gitu. Tapi karena beriring perkembangan zaman, kebudayaan kan menular ya, kayak dari film nih, dan dari film yang kita tonton, gaya-gaya mereka kan kita secara manusiawi pengen meniru, atau kayak kita wedding deh, gitu. Misalnya satu occasion yang penting biasanya dirayakan secara internasional. Nah, gayanya gaya formal, kalau kita pakaikan groomsnya batik kan nggak belang ya jadinya ya. Temanya apa, pakainya batik, formalnya beda ya. Jadi kayak definisi formal di tiap negara atau daerah pun berbeda ya. Nah, definisi formal yang dibawa di sini dari yang global itu dari ya kita kenal Amerika, Perancis, Inggris. Dari yang mereka kebudayaannya seperti itu, mereka menggunakan fashion itu menular lewat apa ya? Lewat media, lewat televisi, lewat film, lewat video klip yang kita tonton. Ada demand tercipta dari situ, dari keinginan pengen ya gaya kayak mereka. Di mana ya dapetin jas kayak Thomas Shelby atau Gatsby atau ini Bruce Wayne, di mana ya? Nah, kita masuk tuh, kita yakin dengan keinginan yang sudah menjadi demand itu. Selain itu, ada yang namanya, selain keinginan, ada yang namanya kebutuhan. Memangnya orang Indonesia nggak butuh dengan jas? Oh ya, butuh. Ketika mereka mau wedding, ketika mereka mau conference, sering banget tuh saya ketemu sama orang yang mau conference ke toko kita, toko House of Cuff di kantor kami. Saya mau conference, saya butuh jas. Mereka butuh tampil formal, dan yang di dalam kebutuhan occasional kayak gitu, House of Cuff bisa menyediakan. Nah, more cultural, more business dalam arti kayak gini, kayak apa? Keinginan kita dan apa yang kita inginkan itu tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari. Kayak tadi saya sebutin, kayak dari film, kok saya pengen ya, ingin ya, bukan butuh ya. Saya ingin berdandan kayak gitu ya, kayak di film Korea yang itu, dia pakai baju, dia pakai celana bahan warna itu, atau saya ingin menikah dengan dasi warna yang merah kayak gini, di mana ya nyarinya? Nah, biasanya orang kalau udah mau nikah gitu akan nyarinya di marketplace, di e-commerce dengan kata kunci. Nah, itu masuk ke how to ya, dimana kita menjual, kita pakai teknisnya pakai kata kunci. Jadi kita menjawab kebutuhan orang akan keinginannya. Dia kan ingin dia kan butuh keinginannya terpenuhi kan. Jadi dia akan nyari, terus kita hadir. Jadi tadi itu kayak budaya global yang kebutuhannya itu dimunculkan dan menjadi sebuah keinginan, dan kita House of Cuff hadir sebagai jawaban. Ya, saya pengen ya tampil formal kayak tadi Thomas Shelby misalnya. Waktu kalau House of Cuff live tuh lagi live di TikTok, sering banget, banyak banget yang nanyain ada nggak setnya Thomas Shelby atau Bruce Wayne. Sering banget minta dijelasin, minta ditunjukin. Nah, dari yang saya pengalaman di House of Cuff, saya melihat bahwa ya make a business with that is cultural. Jadi membuat bisnis itu dari apa yang jadi budaya. Jadi kalau budaya kita adalah makan nasi, ya pasti bisnisnya nggak jauh-jauh dari nasi. Kayak sekarang kuliner naik banget itu karena ya kita suka mencoba makanan dengan nasi. Kalau kita tiba-tiba masuk dengan apa ya, sesuatu yang nggak kultural di masyarakat, susah menjual ya, bukan yang nggak mungkin ya. Kayak di poin kedua ada make a culture with for a new business gitu, kayak jadi untuk hal yang baru, misalnya kita menjual apa, jas
kayak House of Cup yang strategi saya dan teman-teman, kayak jazz itu occasional, tapi gimana ya caranya supaya dia jadi kebiasaan. Oh, kita munculin aja, kita ikutan aja di ngikutin gaya, bikin gaya smart casual gitu, kayak orang ke kantor atau keseharian bisa lo pakai jazz, bisa lo pakai celana bahan, bisa lo pakai sepatu formal, bisa lo tampil preppy, sophisticated untuk untuk saat meeting atau saat kerja gitu. Saya lihat perilaku customer-nya, customer behavior-nya sekarang itu udah nggak bisa orang dengan satu identitas ya, mereka udah cair banget. Jadi kayak hari ini mereka mau casual, besok mau smart casual, besok lagi mau casual lagi, besok lagi mau full formal. Jadi lemari mereka banyak dan mengikuti pasar ya, kita masuk dengan breakthrough ya, kita harus bikin smart casual nih gitu. Kita mix and match jazz yang formal jadi bisa daily dipakainya. Create a cultural business and culture. Kalau tadi dari smart casual, yang paling saya bisa contoh untuk cultural business ini kayak Gojek atau Grab yang sekarang, dulu itu promo besar-besaran untuk membuat kebiasaan kan, untuk membuat kita jadi keseharian kita butuh ojek online. Tadinya kita nggak ya naik angkot atau ojek pangkalan, sekarang ada ojek online, bisa datang sendiri, kita nggak perlu pangkalannya. Akhirnya cara kita mulai itu ada ojek online menjadi satu bagian dari kita. Nah itu yang menjadi menjadi dasar bisnis House of Cup ya. Kita masuk ke kultur yang udah ada dan mencoba untuk membuat kultur baru, atau bukan kultur yang baru ya, otentik lah ya, dengan gaya, dengan style, dengan mix and match kami, dengan gaya kami lah. Nah ini, ride the wave or make a new wave. Wave itu dalam artian culture yang udah ada ya. Jadi misalnya udah ada kebutuhan akan kaos, udah ada kebutuhan akan denim pants atau celana jeans atau jaket jeans, ya kami ikutan. Atau make a new wave gitu, kayak make a new wave dalam artian kita buat style baru yuk gitu, dengan mix and match kita, kayak bikin smart casual. Mungkin smart casual awam gitu, maksudnya ada beberapa orang yang ya memang udah kebiasaan smart casual ya. Oke, itu we also ride the wave. Tapi untuk menularkan ke orang-orang yang belum smart casual, itu menjadi chance bisnis baru ya. Dan how-nya adalah sebelum sell it, kami yaitu create image and value. Kami ingin menularkan kayak keren loh, berdandan smart casual, kamu akan kelihatan lebih lebih manly atau lebih rapi, lebih terpercaya. Bayangkan kalau misalnya kita mau ketemu klien, kita pakai baju casual. Oh, kalau pakai smart casual lebih bisa menengahi keformalan dan kekasualan seseorang gitu. Kayak misalnya, ya saya hari ini saya sebetulnya bukan orang yang tipe kemejaan, tapi karena mau memberikan webinar, saya harus menjembatani dengan ya udah saya pakai kemeja deh. Ya nggak lalu lantas pakai dasi dan pakai pin atau pakai jas, karena bukan saya juga kayak gitu. Cuma untuk menjembatani saya pakai smart casual. And then ini cara kami ride the wave. Ini adalah peta pasar kami ya. Pasti kami adalah menjual pada didominasi oleh pembeli pria, dan kami melihat dari demand yang ada dari mereka yang kira-kira budaya sehari-harinya atau kesehariannya membutuhkan baju-baju dari House of Cup. Jadi yang kami nggak berkutat pada produk apa yang baru dan berbeda, tapi kita menekankan pada satu momen yang memang occasionally essentials gitu. Nggak bisa enggak nih gitu, pakai formal seperti pernikahan dan conference contohnya kayak gitu. Atau di strategi yang satu lagi, kami kepada
apa namanya working class atau para pekerja, kami menawarkan kayaknya ada gaya baru untuk kantor, kurang lebih kayak gitu. Nah ini tantangan yang dihadapi oleh Softcraft itu dengan beragamnya barang, kami harus menyesuaikan gitu. Market ini dalam arti market kan berarti mereka punya keseharian yang berbeda ya. Ada yang memang sudah kayak tadi saya jelasin kayak di kebudayaan kita orang butuh jas ketika mau menikah dan conference, dan kami juga punya pasar di mana ya mereka butuh baju untuk keseharian mereka, mereka butuh style yang berbeda untuk keseharian mereka. Makanya kami bisa menyediakan itu semua. Kami mempunyai different market, kami punya dua pasar yang berbeda. Hampir di setiap produk kami punya pasar yang berbeda-beda. Jadi itu kalau ditanya how ya, kami marketingnya berbedain juga. Jadi ada strategi marketing masing-masing. Dan different demand set, kami menawarkan yang berbeda ya, different offers juga. Jadi kami menawarkan solusi. Kami jadi tahapnya adalah melihat dulu kebudayaannya kayak gimana, kebutuhan mereka apa, dan kebutuhan mereka adalah sesuatu yang harus terpenuhi nih, kita bisa memenuhi dengan ini. Nah, yang menyatukan House of Cup itu dalam tadi case-nya adalah celana bahan. Celana bahannya di kedua tipe market kami itu menjadi solusi di kedua-duanya. Misalnya orang mau nikah butuh celana bahan, kami ada. Lalu orang mau kerja butuh celana bahan, we have it. Terus orang mau ke kampus, orang butuh celana untuk nongkrong, celana bahan bisa. Nah, jadi kami menggunakan celana bahan sebagai center, sebagai pusat dari apa ya? Dari keseluruhan produk lines kami yang banyak banget, yang benar-benar perintilan gitu. Karena itu yang bisa menyatukan, dia dibawa ke formal bisa, dibawa ke smart casual bisa. Dan habis itu kami coba untuk menjadi value dalam marketing ya, untuk membuat itu jadi cultural. Jadi kami woro-woro soal smart casual, kami juga woro-woro soal kayak celana bahan tuh stylish loh, bisa loh mix and match kayak gini. The next, nah ini contoh smart casual. Jadi pakai jas, pakai celana bahan, pakai sepatu, tapi pakai kaos. Nah, sengaja ini mix and match yang House of Cup coba untuk menjembatani yang pasarnya yang niche dengan kebutuhan saat occasion, saat perayaan, saat satu momen aja, dan daily. Jadi setelah melihat budaya yang ada di masyarakat, mereka butuhnya apa, kita meramu itu menjadi satu strategi penjualan dan marketing. Jadi ada value-nya yang kita tuangin, kayak ada identitas sekarang. Kayak House of Cup itu nggak casual pun harus rapi. Nah itu House of Cup. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang datang. Baik, terima kasih Kak Reza atas materinya, menarik sekali ya. Semoga bisa membantu nih untuk teman-teman dan memberikan inspirasi juga untuk teman-teman yang tertarik, khususnya mau mulai berbisnis di kategori bisnis fashion pria, biar semakin semangat dan semakin cuan. Oh ya Kak Reza, mungkin aku ada pertanyaan yang mungkin akan mewakilkan beberapa pertanyaan dari teman-teman seller juga. Pertanyaan pertama ini terkait e-commerce Kak, sesuai dengan bidang kakak saat ini, posisi kakak saat ini. House of Cup kan sudah lumayan banyak ya Kak tokonya di e-commerce, pastinya gitu sehari-harinya orderannya juga pasti banyak, kemudian chatnya juga yang masuk banyak nih, mau tanya-tanya terkait produknya House of Cup. Nah dari Kak Reza sendiri atau tim House of Cup ada tips dan triknya nggak sih Kak supaya performa tokonya tuh semakin tetap terjaga dan semakin oke gitu? Oke. Kami tuh yang paling kami repot biasanya itu selain chat adalah upload produk ya. Kebetulan kami udah langganannya sama Gini waktu itu, omni channel. Jadi kayak mudah banget ya. Sekarang kan e-commerce tuh punya apa ya? Punya pasar yang beda-beda dan banyak banget. Ya ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, jadi ID, bahkan TikTok pun ada, dan website kami belum. Dan kalau kami uploadnya satu-satu itu susahnya dan
repotnya luar biasa ya. Jadi kami udah kerja sama Gini tuh untuk upload produk. Kita pakai produknya Gini. Tapi karena saya baru bergabung, jadi saya kurang tahu detailnya ya. Baik, jadi semakin efisien ya Kak terkait upload produknya gitu dari segi upload produk. Iya, kalau dari sudut pandang pengusaha pasti akan lebih efisien ya. Kalau sebelumnya harus satu orang pegang beberapa e-commerce dan jadi harus banyak orang yang pegang ini e-commerce, ini kalau bisa karena ada omnichannel itu jadi mudah banget ya. Belum lagi kalau misalnya ada chat, kita bisa balas itu juga. Jadi terintegrasi semuanya. Tuh. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku juga penasaran nih. Mau bertanya dari sisi periklanannya nih. Kan tadi Kak Reza ada mengusung untuk kontennya adalah local to global gitu. Nah dari sudut pandang Kak Reza atau mungkin tim House of Cuff itu seberapa penting sih Kak untuk melakukan periklanan produk supaya brand kita juga dikenal nih dari lokal ke global, keren sekali ya Kak. Nah, contohnya House of Cuff ini. Penting banget ya, karena tadi apalagi di posisi saya yang sebagai ya pejabat merangkap juga jadi brand manager, jadi penting banget ya untuk punya rekan pengiklan atau yang kita sering sebut agency ya, ads agency yang trusted ya, transparan. Sejauh pengalaman saya di beberapa brand, saya baru lihat Gini dengan transparansinya ya. Nah, apa ya? Nggak tahu ya, saya mungkin yang kurang pengalaman atau memang kebetulan, tapi nggak main-mainin budget gitu-gitu loh. Kayak saya ngerasa kayak wah enak banget kerja sama kayak gini, kayak transparan banget. Terus semua channel kami dipegang sama Gini gitu, dan kayak laporan tentang apa ya return of investment kami juga jelas. Kami ada pertanyaan juga responsif. Jadi saya ketika ada pertanyaan dari atasan dan tanggung jawab cepet banget tuh dapat ya, jadi kayak ada rekan baru dan nyaman banget ya kerja sama Gini ya. Dan kalau ditanya penting atau enggak, penting sekali ya, karena dengan usaha marketing itu kita nyebarin identitas ya, nilai dari brand kita sendiri. Kayak Soft Cuff nyebarin kita hanya tampil formal atau smart casual, tampil rapi, itu kan lewat iklan gitu. Baik, kan seperti itu. Kak Reza, terima kasih untuk jawabannya. Tapi jangan khawatir teman-teman yang masih kepo gitu atau penasaran tentang House of Cuff, teman-teman masih bisa ya untuk bertanya melalui kolom chat Zoom. Sebelum dimulai nanti sesi tanya jawab bareng Kak Reza, mungkin saya mau mengingatkan sekali lagi nih untuk teman-teman terkait produk-produk Gini. Tadi kebetulan Kak Reza karena House of Cuff pengguna Gini, jadi Kak Reza ada memberikan nih terkait testimoni, mungkin ini ya berdasarkan pengalaman gitu bekerja sama dengan Gini. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kayak tadi kok ada Gini Ads, ada Gini Chat, ada Gini ERP. Aku mungkin mau memperkenalkan sedikit lagi nih untuk teman-teman yang baru tahu juga tentang Gini. Baik teman-teman, di sini di layar teman-teman sudah bisa melihat gitu, Gini singkatan dari Global Intelligence and E-commerce Engine gitu. Nah, fokus kita adalah membantu teman-teman yang punya toko banyak di e-commerce gitu, punya banyak toko online, itu bisa langsung efisien pengelolaan tokonya. Jadi nggak usah buka satu-satu lagi. Tadi juga sempat dibahas juga sama Kak Reza. Kalau upload aja, kalau punya 3-4 toko kita sudah banyak banget gitu ya, memakan waktu. Nah, desentralisasi saja menggunakan Gini ERP namanya, yang khusus sistem untuk membantu kelola toko di banyak channel. Seperti itu teman-teman. Nah, Gini ini selain ada ERP, kita brandnya punya beberapa produk turunan teman-teman. Tadi ya seperti yang saya sudah sampaikan, ada ERP. Kemudian ada juga nih namanya Gini WMS. Untuk teman-teman yang sudah punya gudang tapi belum optimal nih untuk penggunaan atau aktivitas yang ada di gudangnya. Mungkin teman-teman masih suka selisih stok gitu. Oh, stoknya kok hilang. Kemarin baru masuk sekitar 100 gitu contohnya. Kok pas lagi dihitung lagi hilang, nggak tahu, nggak ada catatannya. Karena sangat riskan teman-teman kalau misalkan pencatatannya masih manual atau bahkan tidak ada pencatatannya sama sekali. Jadi Gini WMS bisa bantu nih teman-teman untuk mengelola gudangnya supaya makin efektif flow kerjanya. Memudahkan picking juga
karena bahaya ya kalau misalkan kirim barang gitu salah, diambilnya, kirimnya juga salah. Nah, Genie WMS kita bisa memudahkan untuk mengambil barang yang sesuai dengan pesanan gitu. Kemudian ada juga nih Genie Ads, tadi juga sempat di-mention teman-teman. Nah, untuk Genie Ads ini kita menyediakan layanan pemasaran digital 360 derajat. Jadi, teman-teman silahkan komunikasikan ke kami, teman-teman mau beriklannya di mana, untuk teman-teman yang sudah punya brand sendiri ya, atau misalkan punya usaha gitu, pengen dibantu supaya produknya biar kayak contohnya House of Cuff nih yang sudah lokal to global gitu, pengen lebih dikenal lagi. Kemudian kalau orang-orang sudah kenal dengan produknya bisa menghasilkan konversi penjualan, teman-teman boleh komunikasikan dengan kami, nanti untuk masalah periklanannya kita bantu teman-teman. Kemudian ada juga Genie Chat. Nah, ini juga salah satu penilaian performa toko teman-teman. Jadi kalau misalkan banyak nih traffic chat teman-teman yang masuk ke toko, nggak usah khawatir, nggak usah bingung lagi buka satu-satu marketplace tokonya, bisa langsung disentralin aja di Genie Chat. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih penasaran tentang Genie dan mau ngobrol-ngobrol lanjut gitu tentang Genie, teman-teman bisa scan ya barcode yang ada di layar teman-teman, nanti bisa komunikasi dengan tim kami. Sebagai tambahan informasi saja, seperti teman-teman lihat di layar, ini adalah beberapa partner yang sudah bekerja sama Genie, sudah lumayan banyak nih, mulai dari toko yang hijau, toko yang oranye, sampai ada beberapa marketplace, teman-teman bisa lihat, itu kita sudah bekerja sama secara resmi. Kemudian ada partner juga teman-teman, mulai dari fulfillment sampai partner untuk akuntansinya, kita juga sudah ada bekerja sama. Jadi lengkap teman-teman bisa menggunakan satu untuk semuanya nih produk-produk Genie, seperti itu. Baik, sekian untuk pengenalan Genie-nya. Mungkin kami bisa langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Reza. Aku lihat dulu ya mungkin yang bisa kita jawab. Baik, pertanyaan yang pertama itu ada dari Cassandra. Mungkin ini pertanyaan terkait House of Cuff nih Kak Reza. Mungkin nanti bisa dibantu jawab ya Kak. Oke. Pertanyaannya, brand-brand fashion pria sekarang kan sudah makin banyak, apalagi untuk pakaian-pakaian casual formal gitu atau smart casual. Bagaimana strategi dari House of Cuff untuk membedakan antara House of Cuff dengan brand-brand fashion pria lainnya? Diferensiasi berarti seperti itu mungkin rangkumannya. Silakan dijawab Kak. Oke. Kalau secara produk dan penjualan, produk dulu ya pertama. Kami membedakan dari cutting itu pertama. Kalau misalnya orang sudah beli, experience-nya kita bedain. Tapi kalau misalnya pada saat penjualan, strategi utama kami adalah di e-commerce sejauh ini. Lalu untuk identitas kami membedakan dengan pemilihan model kurang lebih. Kalau dulu kami tuh pakai modelnya orang bule lah ya, gitu sebutannya. Nah, ketika saya masuk itu masuknya trennya lagi tren Korean style, orang Korea gitu. Lagi hip banget drama Korea. Jadi habis itu kita shifting tuh dari yang model yang Hollywood gitu yang tampilannya bule, putih, terus ini kita berubah style. Jadi soal marketing tuh kan tentang, kalau yang saya dapat tentang gimana orang berimajinasi dengan barang yang dia beli kan. Wah, saya pengen tampil kayak ini deh, looks-nya Korean gitu. Nah, Korea gitu ya Kak. Nah, Korea gitu kan. Terus akhirnya, wah kebetulan kami memang kayak ada model yang looks-nya memang bukan orang Korea sih, tapi looks-nya dan fit-nya atau bentuk tubuhnya tuh kayak Korean lah gitu, ramping-rampingnya kayaknya. Terus ya udah kita bentuk dengan visual yang kayak gitu. Jadi kami nggak lagi untuk membedakannya kami pakai gaya itu. Kayak lagi ngetren apa nih, kita bikin yang beda lah. Saya selalu percaya kalau berbeda sedikit tuh lebih baik pasti, lebih akan dikenal gitu, dibandingin ya mengikuti apa yang udah ada. Gitu kurang lebih strateginya. Baik, terima kasih Kak Reza untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Sandra. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, ada dari Kak Aletea.
Apa saja sih tantangan dari House of Cuff hadapi selama menjalankan bisnis fashion dan gimana cara menanganinya? Boleh dibantu jawab, Kak? Nah, kalau secara operasional banyak banget ya kayak tadi disebutin. Cuma kita sangat terbantu oleh Gini ya di berbagai hal. Dibalasin tentang chat, tentang pelayanan, karena yang jual baju banyak dan customer yang pengen datangnya habis dibeli 3 jam kemudian nyampe itu lebih banyak. Nah, kalau kami lagi fokus sama satu marketplace tapi ada pertanyaan di marketplace lain, nah untungnya ada Gini ya yang integrated, kayak wah semua pertanyaan ada di situ, kita bisa memberikan jawaban ketika mereka tanya, mereka pengen butuh juga jawaban secepatnya. Jadi tantangannya pertama di operasional. Produk kami banyak dan banyak banget jenisnya. Tantangan pertama itu. Jadi kalau mau upload produk itu susah pendataannya biasanya dulu tuh. Karena ketika udah terintegrasi gitu, oh ya udah stok juga jadi lebih aman kayak gitu. Tantangannya juga adalah ada beberapa barang yang memang terlalu masif ya, dalam arti kalau bahasan tadi budaya global dan budaya lokal itu demand-nya ya terlalu mudah untuk dipenuhi oleh banyak orang. Kayak orang butuh kaos, persaingan lah ya. Jadi orang lain bisa bikin kaos juga. Akhirnya mengatasinya adalah kami punya produk yang unik. Kami harus cari produk unik dan menyuarakan keunikan kami dengan itu. Produk utama kami cufflinks, jas, dan mengubah strategi kami sampai ke dasar, kayak udah kami nggak akan ikut-ikutan viral-viralan lagi, atau kayak berusaha kayak bakar uang banyak-banyak supaya orang kenal, nggak gitu. Tapi kami lebih menginginkan kayak di saat mereka punya kebutuhan, bukan keinginan, kayak mereka lagi mau nikah, kan mereka butuh baju, kita ada. Sekarang lebih ke situ. Dan saya menilainya yang kita jual berarti kan barang yang terasa premium ya, kayak ya orang akan beli dengan harga yang lebih tinggi, dan berarti mereka akan trust sama brand yang sudah menyediakan barang premium, maka mudah menjualkan barang yang lebih tidak premium dibandingin jas gitu, kayak Chino. Kan melewati tantangan itu dengan strategi itu sih. Baik, terima kasih Kak Reza sekali lagi untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Alet ya. Ternyata pertanyaan ketiga dan keempat semuanya tentang House of Cuff nih Kak. Lumayan banyak yang tertarik tentang House of Cuff. Baik, kalau seperti itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak Zulian Indra, bagaimana latar belakang dalam memilih bidang fashion pria? Lalu apakah menjalankan usaha bidang fashion itu mudah? Karena banyak orang yang selalu meremehkan nih brand lokal. Mungkin bisa di-sharing Kak, awalnya gimana? Oh ya, kalau saya cerita, waktu owner saya cerita, dia memang dia terbesit untuk bisnis baju formal itu karena memang dia kebiasaan untuk pakai baju formal dari zaman kuliah. Dia kuliah perhotelan kebetulan. Jadi kan perhotelan kita tahu sendiri, rapinya sempurna lah ya gitu. Kayak seragamnya, cara makainya, itu kan. Akhirnya dengan latar belakang itu dia menemukan celah gimana kalau saya jualan baju formal. Makanya berangkat dari situ. Terus dia juga melihat bahwa baju formal di mall-mall itu mahal, gimana kalau kita bikin yang lokal gitu. Kayak belum ada nih yang lokal, mungkin ada tapi belum tersebar gitu, kayak belum top of mind. Nah, disitulah celahnya kalau yang dia cerita gitu. Kalau masalah banyak atau enggak ya balik lagi ke tadi, gimana kita membuat diferensiasi ya, perbedaan dari uniqueness dari apa yang kita jual. Apa yang membedakan kita dari, kelihatannya sama tapi kok beda ya, apa pengalaman dalam saat make atau menjual model yang berbeda, atau bisa macam-macam. Kalau misalnya itu tergantung strategi core-nya apa, strategi intinya apa. Kita harus nemuin itu dulu sih, baru akan, kalau udah ketemu core-nya, udah ketemu intinya, ke cabang-cabangnya mudah tuh.
Baik. Terima kasih Kak Reza untuk jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, Oke. berhubungan juga sama House of Cards. Seberapa efektif Kak saat menggunakan Genie? Oh mungkin tadi penasaran kali ya sama testimoninya Kak Reza. Apakah penggunaan Genie Ads-nya berpengaruh ke penjualan House of Cards? Silakan Kak. Em, berpengaruh, ya pasti berpengaruh. Kalau misalnya ada gini sih, kalau yang dari sejauh pengalaman saya mengiklankan produk selalu works, maksudnya selalu berpengaruh karena banyak faktor ya yang bikin sebuah iklan itu berjalan baik ya, maksudnya dari materi iklannya, dari ya maksudnya pihak agensinya juga gitu, atau pemasang iklannya. Cuman yang sangat signifikan adalah tadi itu transparansi yang jadi concern utama Genie ya. Gitu. Kayak saya dapat report itu jelas banget. Habis itu kayak kalau memang lagi kurang works, bilang kurang works, dan kita bikin sesuatu yang ada rekomendasi dan insight yang apa ya, yang apa ya, nggak basa-basi gitu, kayak Kak bikin ini, Kak ini coba deh pakai tadi iklannya cuman gambar, sekarang coba pakai video, habis pakai video coba lebih kita coba pakai warnanya, jadi ada apa ya, ada insight gitu, ada rekomendasi yang apa ya, seperti punya partner baru gitulah, yang sekaligus jadi konsultan buat perusahaan, karena memberikan insight yang mungkin kita nggak lihat karena kita sibuk dengan hal lain gitu kalau pengalaman dengan Genie. Terima kasih Kak Reza untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan juga ya dari Kak Kevin. Baik teman-teman, barusan adalah pertanyaan terakhir nih untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga menjawab dapat membantu juga teman-teman terkait penjelasannya ya. Tapi jangan sedih nih teman-teman. Untuk yang masih penasaran tentang Genie, teman-teman bisa langsung hubungi kami melalui link WhatsApp, atau teman-teman bisa ini ya, scan barcode yang ada di background webinarnya. Kalau teman-teman juga penasaran tentang House of Cards, boleh di-chat-chat dulu nih tentang produknya di marketplace, banyak bisa ditemui ya teman-teman. Nah, semua materinya sudah diberikan teman-teman. Sekarang waktunya untuk pengumuman kode voucher belanja di House of Cards. Wah, ini lumayan banget nih, pertengahan bulan nggak usah takut belanja teman-teman, karena dapat diskon spesial dari tim House of Cards nih. Untuk teman-teman yang bergabung hari ini, silahkan dicatat kodenya, yang mau berbelanja silahkan. Nah, untuk kode vouchernya, ini tambahan informasi teman-teman, berlaku untuk minimal transaksinya 200.000. Teman-teman mau belanja dari website bisa, dari official store yang ada di Tokopedia ataupun Shopee bisa. Silahkan di screenshot kalau mau teman-teman untuk kode vouchernya. Baik. Kalau sudah, mungkin pengumuman kode voucher spesial ini sekaligus menutup keseluruhan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Reza dan tim House of Cards selaku pembicara webinar hari ini. Sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi nih terkait dengan topik webinarnya. Semua informasi dan tips yang diberikan dapat bermanfaat ya teman-teman, dan untuk kita semua, semoga teman-teman juga semakin semangat nih untuk berjualannya. Saya selaku host ingin menginformasikan untuk tidak lupa di follow akun Instagram Genie di @genie_idn dan @houseofcards, karena seluruh informasi nih terkait update mengenai fitur, acara webinar yang diadakan oleh Genie akan diinformasikannya melalui Instagram. Tapi sebelum kita tutup acara webinar hari ini, mungkin ada sesi foto untuk kenang-kenangan. Boleh dari tim dokumentasi dilanjutkan. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu teman-teman. Saya selaku host, memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kekurangan dalam webinar hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dimanapun berada. Dan teman-teman yang sedang berbisnis, bisa selalu lancar jaya bisnisnya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Saya Yolanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore semuanya. Bye-bye.